pembelajaran, penelitian, tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Leoni Christina Bruginting. Saya membawakan pertemuan 2. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Syahril Padang. Saya membawa pertemuan 3. Perkenalkan, nama saya Dini Emiliani. Saya membawakan pertemuan 4. Perkenalkan, nama saya Dwi Cynthia. Saya membawakan pertemuan 5. Perkenalkan, nama saya Rini Nikama Subakti. Saya membawakan pertemuan ke-6. Perkenalkan, nama saya Olga Nova. Saya membawakan materi pertemuan 7. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang pertemuan 2, yaitu konsep dasar penelitian tindakan kelas, atau yang sering disebut classroom action research. Konsep dasar penelitian tindakan sebagai sebuah proses investigasi terkendali yang berdaur ulang dan bersifat refleksi mandiri yang memiliki tujuan untuk sistem, cara kerja, dan proses isi, kompetisi, atau situasi. Tujuannya 1. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas isi masukan atau proses dari hasil pembelajaran. Yang kedua, menumbuh kembangkan budaya atau meneliti para pendidik agar lebih kreatif mencari solusi terhadap permasalahan pembelajaran. Dan ketiga, menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas meneliti para pendidik. Dan konsep dasar dalam PTK ini memiliki karakteristik 2, yaitu inquiry dan reflektif. Dan prinsip-prinsip dasar dari konsep dasar PTK yaitu berkelanjutan, integral, ilmiah, motivasi, dan lingkup. Sekian dari penjelasan dari saya dari pertemuan 2. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syahril Padang. Saya ingin menjelaskan pertemuan ketiga, yaitu tipologi dan skop penelitian tindakan kelas. Skop penelitian tindakan kelas merupakan salah satu jenis penelitian yang sangat penting dalam dunia pendidikan. PTK bertujuan memperbaiki proses pembelajaran di kelas melalui serangkaian tindakan yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru secara kolaborasi. Secara PTK memiliki tipologi lingkup atau skop yang berbeda-beda tergantung pada fokus permasalahan dan konteks di mana penelitian dilakukan. Adapun tipologi PTK yaitu PTK diagnostik. PTK jenis ini bertujuan untuk mengidentifikasikan dan menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi guru di kelas. Yang kedua, PTK partisipatoris. Dalam PTK partisipatoris, guru berkolaborasi dengan pihak yang lain, seperti siswa, orang tua, atau rekan sejawat untuk merancang dan melaksanakan tindakan perbaikan. Dan terakhir, PTK emansipatoris. PTK emansipatoris bertujuan untuk memberdayakan guru dan mempromosikan perubahan sosial yang lebih luas. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membawakan materi pertemuan ke-4 dengan judul karakteristik, tujuan, dan manfaat penelitian tindakan kelas. Adapun karakteristik PTK yaitu yang pertama, PTK hanya dilakukan oleh guru yang memahami bahwa proses pembelajaran perlu diperbaiki untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, refleksi diri. Refleksi diri merupakan salah satu ciri khas PTK yang paling esensial. Ini sebagai pembeda PTK dengan penelitian lainnya yang menggunakan responden dalam mengumpulkan data. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas dilaksanakan di dalam kelas sehingga interaksi antara siswa dengan guru dapat terfokuskan secara maksimal. Tujuan PTK adalah yang pertama itu untuk memecahkan masalah nyata yang sering terjadi di dalam kelas yang dipahami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar. Yang kedua, meningkatkan kualitas praktik pembelajaran di kelas secara terus-menerus. Yang ketiga itu sebagai alat untuk lebih inovatif terhadap pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan sifat profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima itu peningkatan mutu hasil pendidikan melalui perbaikan praktik pembelajaran di kelas.
Yang terakhir itu manfaat penelitian kelas. Manfaat bagi siswa dan pembelajaran. Dengan adanya pelaksanaan PTK, kesalahan dan kesulitan dapat diproses dalam pembelajaran baik strategi atau teknik yang akan cepat dianalisis. Yang kedua itu dengan PTK, guru akan merasa lebih percaya diri. Yang ketiga, sekolah akan memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan atau perbaikan kinerjanya secara profesional. Terima kasih. Lanjutkan materi pertemuan 5 dengan judul identifikasi masalah PTK. Penelitian tidak kelas adalah penelitian yang praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Masalah yang sering muncul dalam PTK meliputi kesulitan dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat, kesulitan dalam mengumpulkan data. Langkah-langkah dalam mengidentifikasi masalah PTK, yang pertama observasi. Kita harus mengamati situasi kelas dengan cermat. Identifikasikan pola yang mungkin menunjukkan adanya masalah seperti ketidakhadiran yang tinggi atau kesulitan siswa dalam memahami materi. Yang kedua ada analisis data. Kumpulkan data yang relevan guna mendukung observasi Anda. Yang ketiga ada identifikasi tantangan. Tentukan tantangan utama yang dihadapi oleh siswa yang mungkin mempengaruhi proses belajar di dalam kelas. Misalnya, apakah siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika? Yang keempat, pertimbangkan dampak. Pikirkan dampak dari masalah yang diidentifikasikan terhadap siswa dan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kelima, ada rangsangan pertanyaan penelitian. Gunakan hasil observasi, analisis data, dan identifikasi tantangan untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan relevan. Dengan langkah-langkah tersebut, kita sebagai guru dapat mengidentifikasikan masalah yang signifikan dalam PTK Anda. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang keenam yang berjudul formulasi masalah PTK. Formulasi masalah dalam penelitian tindakan kelas adalah langkah yang sangat penting dalam proses penelitian. PTK adalah jenis penelitian yang dilakukan di dalam kelas dengan tujuan meningkatkan kualitas belajar mengajar guna mencapai hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Berikut ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi dalam formulasi masalah PTK, antara lain 1. Identifikasi dan formulasi masalah harus memungkinkan untuk diteliti melalui PTK. 2. Rumusan masalah dirumuskan secara baik dan benar serta jelas agar peneliti dapat dengan mudah meletakkan dasar teori atau rangka konseptual dalam pemecahan masalah dan alternatif solusi tindakan yang cepat. Kemudian dalam rumusan masalah PTK ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain 1. Masalah tersebut harus menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. 2. Masalah harus dirumuskan secara jelas dalam arti tidak mempunyai makna ganda. 3. Masalah harus mencerminkan kesesuaian dengan permasalahan yang dihadapi dan menunjukkan perubahan atau peningkatan yang lebih baik. Dengan demikian, rumusan formulasi masalah PTK harus disusun dengan cara sistematis dan cermat, serta harus merupakan unsur-unsur relevan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, rumusan masalah PTK dapat menjadi acuan yang baik merancang melaksanakan penelitian yang efektif dan efisien. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 7, yaitu model-model penelitian tindakan kelas. Ada beberapa model PTK yang sampai saat ini sering digunakan dalam dunia pendidikan. Yang pertama ada model Kuhn-Lewin. Di depan sudah disebutkan bahwa PTK pertama kali diperkenalkan oleh Kuhn-Lewin pada tahun 1946. Konsep inti PTK yang diperkenalkan oleh Kuhn-Lewin ialah bahwa dalam satu siklus terdiri dari 4 angka, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada aksi, yang ketiga acting, dan yang keempat ada observasi, dan yang kelima ada refleksi. Sementara itu
Dalam satu siklus yang dikemukakan oleh Kurniawan tersebut oleh Ernest Stringer dikolaborasikan lagi menjadi yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga penilaian, yang keempat evaluasi. Lalu yang kedua ada model John Elliot. Apabila dibandingkan dengan model yang sudah diutarakan di atas, John Elliot ini tampak lebih detail dan rinci. Dikatakan demikian oleh karena di dalam setiap siklus dimungkinkan terdiri dari beberapa aksi, yaitu antara 3 sampai 5 tindakan. Sementara itu, setiap aksi kemungkinan terdiri dari beberapa langkah, yaitu terrealisasi dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Maksud disusunnya secara terinci pada PTK model John Elliot ini supaya terdapat kelancaran yang lebih tinggi antara taraf-taraf di antara pelaksanaan aksi atau proses belajar mengajar. Selanjutnya dijelaskan pula oleh bahwa terincinya setiap aksi atau tindakan sehingga menjadi beberapa langkah karena suatu pelajaran terdiri dari beberapa subpokok bahasa atau materi pembelajaran. Di dalam kenyataan praktik di lapangan, setiap pokok bahasan biasanya tidak akan dapat diselesaikan dalam satu langkah, tetapi akan diselesaikan dalam beberapa part. Itulah yang menyebabkan John Elliot menyusun model PTK yang berbeda secara sistematis dengan kedua model sebelumnya. Baik, sekian. Terima kasih.